Ironi pembangunan bandara, habiskan anggaran besar tapi mati suri, portal Islam. ID, masih ingat Bandara Kertajati di Majalengka? Rencananya bandara itu akan menjadi bandara khusus yang difungsikan untuk umrah dan haji. Tak sampai di sana, rencananya industri penerbangan juga akan terpusat di Majalengka. Komisaris Utama PT Regio Aviasi Industri Ilham Akbar Habibi di 2020 pernah menyebut, bandara ini berpotensi menjadi lokasi yang sangat strategis dan punya potensi bisnis besar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Pengamat transportasi Alvin Lai menjelaskan, Bandara Kertajati bahkan tidak memiliki jadwal penerbangan sama sekali. Bandara Internasional Jawa Barat, BJB, Kertajati belum menerima penerbangan komersial sejak April 2020 lalu karena pandemi. Namun direncanakan pada November mendatang sudah mulai menerima penerbangan haji. Mengembangkan bandara harus ada kajian yang komprehensif dan objektif. Ini kan infrastruktur yang dinamis. Saat mau bangun bandara harus diproyeksikan untuk kebutuhan 50-100 tahun mendatang, tapi membangunnya bukan untuk 50-100 tahun mendatang. Tapi bangunnya untuk kebutuhan mungkin 10 tahun dulu, kecil dulu kemudian nanti dikembangkan, bukan bangun besar, biaya operasional, perawatan tinggi, tidak ada income itu akan bunuh bandara itu, jelas dia kepada Tirto, Senin, 12 September 2022. Beberapa bandara selain BJB juga ada beberapa bandara lain yang bernasib sama, mati suri. Misalnya Bandara JB Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Bandara JB Sudirman saat ini terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi. Sebelumnya bandara ini digunakan maskapai Citylink dengan tujuan Jakarta Purbalingga dan sebaliknya, namun belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan ini pada platform penjualan tiket pesawat. Kemudian ada pula Bandara Ngloram, Blora yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember lalu. Hingga saat ini tidak ada jadwal penerbangan yang menerbangi rute ke bandara yang berada di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terakhir Alvin juga menyebut Wiryadinata di Tasikmalaya. Bandara yang diresmikan pada Februari 2019 lalu juga terpantau belum memiliki jadwal penerbangan yang dijual pada platform pembelian tiket pesawat. Kalau pertimbangannya tadi kan membangun bandara tidak hanya bandaranya tapi lingkungannya, ekosistemnya. Pusat belanja, kalau mau yang sepi itu dioptimalkan untuk logistik sama seperti skema Susi Air, kan dia ada usaha di Pangandaran kemudian butuh akses, akhirnya buatlah Susi Air. Jadi buat ekosistem dulu kalau mau bandara itu ramai, terang dia. Bandara ia berpotensi senasib dengan BJB, aksesibilitas menjadi hal utama sebelum bandara itu dibangun. Alvin menjelaskan, Bandara Yogyakarta International Airport, IA, di Kulon Progo, akan menjadi seperti BJB jika aksesnya masih susah. Saat mulai beroperasi, bandara senilai 12 triliun rupiah ini berada pada kondisi Indonesia memutuskan status pandemi karena virus corona. Bandara Yogyakarta itu berpotensi seperti Kertajati, karena memang penerbangannya ini masih jauh di bawah standar. Karena akses ke sana itu balik lagi ya, tidak ada jalan tol. Jarak antara Bandara Yogyakarta ke pusat kota, itu 60 km jarak tempuhnya kalau lalu lintas lancar ya. Saya pernah jalani sendiri itu ada 90 menit, jelas dia. Kondisi sepi tersebut sepertinya belum menjadi bahan kajian, pasalnya pemerintah tetap akan melanjutkan penambahan proyek pembangunan di beberapa kawasan di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono menjelaskan, pihaknya masih akan membangun 10 bandara dan 9 terminal baru yang akan diresmikan oleh Presiden Jokowi sebelum 2024. Bandara ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Pada saat bersamaan, terpantau bandara-bandara baru di Indonesia ada yang mati suri saat ini. Ia mengatakan dari data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020 hingga 2024 dan Rencana Strategis Proyek Strategis dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ada 19 proyek
prioritas pembangunan bandara untuk diresmikan Presiden Joko Widodo sebelum 2024. 10 di antaranya bandara baru, kata Nur Isnin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis, 1 September 2022. 10 bandara tersebut adalah Bandar Siau, Bandara Tambelan, Bandara Nabire Baru, Bandara Baru Siboru, Bandara Baru Mentawai, Bandara Baru Mandailing Natal, Bandara Baru Pohuwato, Bandara Baru Bolang Mongondo, dan Bandara Baru Banggai Laut. Sementara ada 11 terminal baru di bandara existing mulai dari Terminal Bandara NDNTT, Terminal Bandara Waingapu NTT, Terminal Bandara Timika Papua, Terminal Bandara Karimun Jawa Jawa Tengah, Terminal Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat, Terminal Bandara Malinau, Terminal Bandara Toli-Toli, hingga Terminal Bandara Mulia Papua. Sementara dari Outlook Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2023 setidaknya ada 6 bandara baru yang akan dibangun dengan anggaran Rp1 13 triliun. Mulai dari Bandara Banggali Laut, Bandara Pahuwanto, Bandara Bolmong, Bandara Sobaham, Bandara Singkawang, Bandara Mandailing Natal. Adapun dalam tabel pada laman Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menerangkan setidaknya ada 340 bandara di Indonesia. Namun, hanya terdapat 34 bandara internasional sehingga mungkin hanya ada beberapa bandara atau kode YATA yang kita kenal. Sisanya merupakan bandara kategori domestik yang hanya menangani penerbangan domestik atau lokal antar wilayah, Tirto, 11 menit yang lalu. Waduh! Lebih 100 hacker sedang meretas Indonesia, menurut Dark Web Criminal Intelligence, portal Islam. ID, menggunakan platform intelijen Dark Tracer, kami mengidentifikasi lebih dari 100 hacker yang meretas ke Indonesia dan membocorkan data, menurut Dark Web Criminal Intelligence, Dark Tracer. Perusahaan keamanan teknologi yang berbasis di Singapura. Mereka menargetkan berbagai database penting, termasuk yang sudah menggarap database Komisi Pemilihan Umum, KPU, di antaranya adalah hacker Bjorka. Bad Actors Targeting Indonesia, using the Dark Tracer Intelligence Platform, we identified more than 100 bad actors who hacked into Indonesia and leaked data. Pic. Twitter. Aom 3THY, Dark Tracer, Dark Web Criminal Intelligence, Dark Tracer _ September 8, 2022 diduga di antara mereka sudah bertransaksi dengan pihak tertentu. Kami sekarang sedang memprofilkan hacker Bjorka yang telah menargetkan membocorkan banyak database Indonesia sejak tahun 2020, ungkap Dark Web Criminal Intelligence. Analis dan penyelidik yang ingin membuat profilnya dapat menggunakan platform Dark Tracer. Cobalah di https://darktracer.com. We are now profiling the bad actor, Bjorka, that leaked the Indonesia citizenship database. He has leaked many databases targeting Indonesia since 2020. Analysts and investigators who want to profile him can use our Dark Tracer platform. Try it on https://t/ko/kengaskor https://t/ko/bekef51htjkp. Twitter. Oger 6 KSSRV, Dark Tracer, Dark Web Criminal Intelligence, Dark Tracer _ September 7, 2022. Selain itu, sekitar 829.594 kredensial bocor dari pengguna Indonesia yang terinfeksi malware pencuri data dan didistribusikan di dark dan deep web. Q2 2022 Stellar Malware Intelligence Report, Indonesia, 829.594 of credentials are leaked from Indonesian users infected with stellar malware and are distributed on dark and deep web. Pic. Twitter. #HAJS0NHUI, Dark Tracer, Dark Web Criminal Intelligence, Dark Tracer _ September 2, 2022. Sumber, Zamane, 10 menit yang lalu, pukul 6.38. Detiksport. Liga Italia.
Empoli versus Roma, Il Lupi tumbangkan 10 pemain Gli Azzurri 2-1. Roma berhasil meraih kemenangan 2-1 di kandang Empoli. Laga ini dihiasi drama kegagalan penalti dari Serigala Ibu Kota dan kartu merah untuk Empoli. Empoli versus Roma tersaji di Stadio Carlo Castellani pada laga lanjutan Liga Italia, Selasa, 13 September 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tamu bisa membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-17. Padahal, Empoli bisa dibilang lebih dominan dalam menebar peluang berbahaya di awal laga. Il Lupi unggul pada menit ke-17. Paulo Dybala melepas sepakan terukur dari depan kotak penalti. Bola meluncur ke pojok kanan atas gawang tanpa bisa dibendung Guglielmo Vicario. Tertinggal, Empoli hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-23. Namun, sundulan Martin Satriano menyambut umpan silang Fabiano Parisi masih menerpa mistar. Empoli akhirnya bisa menyamakan kedudukan 2 menit sebelum turun minum. Pasukan Paolo Zanetti membangun serangan dengan baik dari belakang. Umpan silang Petar Stojanovic kemudian bisa disambar Filippo Bandinelli dengan sundulan. Tandukan Bandinelli bikin Rui Patricio mati langkah. Skor berubah 1-1 di menit ke-43. Kedudukan ini bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, laga berjalan menarik dengan jual beli serangan terjadi. Pada menit ke-71, Roma kembali bosa mencuri kesempatan untuk unggul. Lewat sebuah serangan cepat, Dybala memberikan umpan silang dari sisi kanan yang bisa ditanduk Tammy Abraham di tiang jauh menjadi gol. Roma punya kesempatan untuk menjauh pada menit ke-80. Wasit menunjuk titik putih untuk tim tamu usai tusukan Roger Ibanez dijatuhkan Liberato Cacace. Namun, Lorenzo Pellegrini yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakannya mengenai mistar gawang. Empoli memburu gol penyama kedudukan di sisa laga. Tampil menekan petaka justru menghampiri Empoli pada menit ke-87. Jean Daniel Akpa-Akpro mendapat kartu merah langsung dari wasit usai meninjau VAR. Ia dianggap melakukan gerakan berbahaya usai usahanya melakukan sambaran bola mengenai kepala dari Chris Smalling. Roma bisa mempertahankan keunggulan 2-1 hingga laga tuntas. Hasil ini bikin Roma naik ke urutan kelima dengan 13 angka. Sementara, Empoli di peringkat ke-16 dengan 4 poin. Kota Depok fasilitasi sertifikat halal 40 IKM. Kota Depok, Jawa Barat memfasilitasi 40 industri kecil menengah, IKM, Republika. Ko. ID, Jakarta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Jawa Barat memfasilitasi 40 industri kecil menengah, IKM, untuk pembuatan sertifikat halal di bidang pangan pada tahun 2022. Sertifikasi tersebut sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk yang dihasilkan halal untuk dikonsumsi, kata Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disperdagin, Kota Depok, Zikrullah Kamali di Depok, Senin, 12 September 2022. Ia menjelaskan setiap tahun pihaknya berupaya untuk memfasilitasi IKM memperoleh sertifikasi halal. Fasilitasi ini tidak dipungut biaya atau gratis. Akhir Juli lalu kami sudah sosialisasikan tentang pembuatan sertifikat halal kepada IKM, Agustus mulai berjalan, pengecekan lokasi dan pembuatan makanan oleh tim penilai, mudah-mudahan September akhir sudah terbit sertifikat halalnya, kata Zikrullah Kamali. Kamali menuturkan Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Oleh sebab itu, sertifikat halal ini penting untuk memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya. Untuk pembuatan sertifikat halal, pihaknya bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama RI dan Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan, LOM, MUI Jawa Barat. Sedangkan untuk prosesnya meliputi mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan, memeriksa kelengkapan dokumen, menguji kehalalan produk,
menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, serta menerbitkan sertifikat halal. Kami berharap 40 IKM Depok yang diajukan tahun ini semuanya lolos, kata Zikrullah. Sumber, Antara, 6 menit yang lalu. Breaking, kasasi jaksa ditolak, Bribtu Fikri Ibda Yusmin resmi bebas di kasus KM 50, Portal Islam. ID, Mahkamah Agung, MA, menolak permohonan kasasi jaksa di kasus KM 50. Alhasil, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela bebas karena tidak terbukti membunuh 6 anggota Laskar FPI. Tolak kasasi jaksa terhadap M. Yusmin Ohorela. Demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website MA, Senin, 12 September 2022. Duduk sebagai Ketua Majelis Desnayeti dengan anggota Gazalba Saleh dan Yohanes Priyana. Majelis tersebut juga menolak permohonan jaksa terhadap Fikri Ramadan. Tolak kasasi jaksa terhadap Fikri Ramadan, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela dituntut 6 tahun penjara. Keduanya didakwa jaksa terkait peristiwa penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Namun tuntutan jaksa ditolak. Hakim menilai perbuatan mereka dalam rangka pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jumat 18 Maret. Karena itu, keduanya dilepaskan dari tuntutan jaksa. Detik, 12 menit yang lalu. Laznas BMHWSI kolaborasi hadirkan sumur bor untuk pesantren Istiqomah Boyolali. Sumur bor itu menjamin kebutuhan air bersih 60 santri dan warga yang totalnya 150 orang Republika. Ko. ID, Boyolali, Laznas BMH bersama WSI, Wakaf Sumur Indonesia, secara kolaboratif menyerahkan sumur bor dan instalasinya kepada pesantren Istiqomah yang ada di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 10 September 2022. Sebelumnya, pesantren ini sempat mengalami kendala air bersih dan sanitasi yang layak. Hal ini dikhawatirkan menjadikan program jangka panjang pesantren terganggu. Alhamdulillah, sinergi BMH dan WSI untuk menghadirkan sumur bor untuk pesantren ini tuntas hari ini. Semoga sumur bor dan instalasinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para santri dan warga sekitarnya. Terima kasih kepada Wakaf Sumur Indonesia, WSI, dan pesantren Istiqomah atas kerjasama ini, terang Koordinator Program BMH di Gerai Boyolali, Ali Sadikin, dalam rilis yang diterima Republika. Ko. ID, Sabtu, 10 September 2022. Ia menambahkan, sumur bor itu akan menjamin kebutuhan air bersih sebanyak 60 santri dan warga yang totalnya 150 orang. Hal senada juga diungkapkan oleh Ustadz Yunanto selaku perwakilan dari WIS. Alhamdulillah, sumur bor di pesantren Istiqomah yang ada di Dusun Tlogoimo, Mliwis, Cepogo Boyolali ini telah rampung. Harapan kami juga, kami dapat bersinergi kembali dengan teman-teman dari BMH, ujarnya. Ali Sadikin mengatakan, air bersih dan sanitasi akan menjadi bagian dari program yang Laznas BMH kuatkan dalam rangka ikut merealisasikan pembangunan berkelanjutan, SDGs, yang menjadi bahasan masyarakat global saat ini. 7 menit yang lalu, Inggris ketar-ketir tinju dihapus dari Olimpiade. Takut kehabisan penerus Joshua The Sun. Inggris ketar-ketir tinju terancam tidak dipertandingkan di Olimpiade 2028 sebagai efek perseteruan antara Asosiasi Tinju Internasional, IBA, dengan Komite Olimpiade Internasional, IOC. Jika tinju tidak dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028, Inggris ketir-ketir kehilangan superstar dunia berikutnya. Tinju selalu melahirkan petinju bintang baru bagi Inggris dari ring tinju Olimpiade seperti mantan juara dunia Anthony Joshua dan Nicola Adams. Namun di tengah perseteruan antara IBA dan IOC, cabang olahraga tinju tidak bisa lagi digelar di Olimpiade Los Angeles 2028. Baca juga, Terence Crawford bekuk Spence, Canelo,
duel dua petinju hebat. Menurut Mel, tempat tinju di Olimpiade terancam karena Iba berseteru menghadapi Yoshi. Iba sebelumnya bertanggung jawab untuk tinju Olimpiade, tetapi telah melihat Yoshi mengambil alih untuk Olimpiade 2024 di Paris. Ini akan membuat Yoshi bertanggung jawab atas tata kelola, wasit, dan penilaian tinju Olimpiade. Ini juga akan membuat mereka bertanggung jawab secara finansial. Yoshi telah mengambil langkah menulis kepada Iba untuk mengungkapkan keprihatinan mereka. Surat mereka dikatakan telah memasukkan kemungkinan menghapus tinju dari Olimpiade sama sekali. Dikatakan bahwa Yoshi tidak tertarik untuk bekerja dengan Presiden Iba Rusia Umar Kremlev. Dia diatur untuk mempertahankan posisinya pada pemilihan berikutnya, bagaimanapun, menjaga Yoshi dan Iba berselisih. Baca juga, khawatir cedera otak, petinju Australia Paul Gallen buka wacana pensiun tinju Olimpiade telah memberikan platform bagi banyak bintang masa depan selama bertahun-tahun. AJ favorit Inggris melambungkan ketenaran di London 2012, memenangkan emas kelas berat super. Pada Olimpiade yang sama, Alexander Usyk berjaya di kategori kelas berat. Sementara orang-orang seperti Vladimir Klitschko, Floyd Mayweather dan Joe Frazier adalah di antara banyak superstar lain yang telah berkompetisi di tinju Olimpiade. Tangkap capres IKTP, kapan bisa dimulai, equal before the law, dan punya keberanian menangkap capres-capres IKTP, itu pun kalau KPK masih mau dianggap ada dan pantas bersemayam Dian Kari. Oleh Yusuf Blegur, mantan Presidium GMNI pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK pada 7 September 2022 terkait penyelenggaraan Formula E, mengingatkan publik pada pepatah semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Pasalnya, begitu banyak kasus yang melibatkan para pengusaha, politisi, dan pejabat yang merampok uang negara hingga ratusan triliun. Dibiarkan saja berlarut-larut, terkesan mangkrak dan bahkan terjadi pembiaran oleh KPK sama halnya dengan yang terjadi pada semua kesadaran kritis dan gerakan perlawanan yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kinerja tinggi dan prestasi membanggakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta selalu menjadi ancaman yang harus dilumpuhkan oleh rezim. Kekuasaan berisi oligarki dengan hawa nafsu yang melampaui batas pada harta dan jabatan. Rezim terus membawa rakyat, negara dan bangsa pada jurang kehancuran. Agama dinista dan Tuhan dicampakkan, menjadikan rezim sekuler dan liberal ini bukan cuma sekedar korup dan keji. Lebih dari itu, perilaku kekuasaannya tidak jauh berbeda dengan binatang atau setan berwujud manusia. Kasus suap Harun Masiku yang kemungkinan besar menyeret tidak sedikit anggota DPR dan petinggi partai politik menjadi kasus monumental bersejarah atas jebloknya kinerja KPK. Menghilangnya Harun Masiku sekian lama dan tak pernah bisa ditemukan, menjadi bukti bahwa KPK sedang terlibat proyek mercusuar skala nasional dan internasional dengan biaya tinggi yang sudah menguras rasa malu dan kehormatan. Perlu muka tembok dan tak tahu diri buat KPK untuk cuek terhadap raibnya Harun Masiku. Kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaporkan Ubedillah Badrun, seorang akademisi yang juga aktivis 98, memperlihatkan KPK begitu enggan menyeret dua anak Presiden Joko Widodo yang dianggap telah melakukan bisnis haram bersama oligarki. Jangankan berupaya melakukan penyelidikan dan penyidikan, KPK juga tidak pernah memanggil keduanya meski hanya untuk sekedar dimintai keterangan. Kali ini mental budak dan cari selamat dari skandal yang mendapat perhatian dan dukungan publik itu, erat menempel pada KPK. Begitupun dengan kasus Ferdy Sambo yang di dalamnya menyeruak skandal mega korupsi di tengah tragedi pembunuhan dan perselingkuhan di tubuh Polri. KPK terus membisu, seperti kehilangan pita suara dan menjadi penegak hukum yang tak tahu masalah hukum. Tim Satgasus yang identik dengan Batalion Kode 303 yang disinyalir terlibat dengan pengelolaan dan peredaran uang ratusan triliun dari banyak kegiatan ilegal dengan memanfaatkan jabatan aparatur negara. Semua kejahatan luar biasa itu seakan membuat KPK dalam banyak kealpaan. Alpa penglihatan, alpa pendengaran dan alpa hati nurani,
begitulah KPK yang juga mulai menjadi tuna akal sehat. Paling miris dan sangat memprihatinkan terjadi saat KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan soal penyelenggaraan Formula E. Hanya dengan berbekal aksi segelintir masa bayaran yang diklaim sebagai aspirasi masyarakat dan suara para buzzer berkedok pegiat sosial dan aktivis partai politik yang nyeleneh. KPK justru semakin menurunkan kredibilitas dan integritasnya dengan usil terhadap program Formula E yang sukses pelaksanaannya secara nasional dan internasional. KPK juga seperti sedang mengalami ketidaksadaran jiwa dan pemikiran, akibat menjadi lembaga super body serta tidak ada yang melakukan kontrol dan mengawasi dari luar. KPK tak mampu menilai program Formula E secara objektif dan profesional yang telah sukses ikut menyosialisasikan mode transportasi modern yang memiliki komitmen pengurangan emisi global, ikut mengharumkan nama bangsa dan mendorong pendapatan dan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM pada saat perdana perhelatan lomba mobil listrik dunia di Indonesia. Sangat disayangkan lagi, KPK yang menjadi lembaga ad hoc dan turunan dari konsensus internasional sama halnya dengan organisasi yang mengusung isu global seperti HAM, lingkungan, ketahanan pangan DLL, kerap kali salah sasaran dan seperti sedang melakukan penegakan hukum berdasarkan pesanan. Alih-alih mengurus dan mengambil tindakan para koruptor kakap yang menyeret para pengusaha yang berlabel oligarki, politisi dan pejabat negara yang menyengsarakan rakyat, KPK justru tendensius terhadap Anies yang menjadi figur pemimpin yang bergelimang prestasi dan penghargaan saat diberi mandat menjadi gubernur Jakarta, serta syarat dengan jujur, cerdas, santun, sabar dan berwibawa. KPK yang banyak dinilai publik sering menjadi lembaga tempat tawar-menawar kasus dan sebagai alat bergaining politik dan ekonomi pada yang terkandung skandal korupsi. Bukan hanya menegaskan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, KPK juga cenderung menjadi boneka sekaligus tukang pukul penguasa dan pengusaha. Sibuk mengurus sengketa korupsi di bawah 1 miliar rupiah, namun pura-pura tidak tahu dan mengabaikan perampokan uang negara ratusan miliar hingga ratusan triliun terutama oleh oligarki dan elit penyelenggara negara, seperti ingin merebut fungsi Polri dan Kejaksaan. KPK dinilai juga memiliki kesamaan dengan keduanya, menghukum yang lemah dan miskin sembari membela yang bayar. Pemanggilan Anies oleh KPK menjadi sinyalemen kuat bagi citra dan masa depan KPK. Akankah KPK menjadi lembaga negara yang independen dalam membela kebenaran dan keadilan bagi rakyat Indonesia? Seiring maraknya kasus-kasus mega korupsi yang menyelimuti lingkungan istana dan intim dengan oligarki korporasi dan partai politik, termasuk para capres yang beredar dengan pelbagai penyimpangan etika dan dana negara. Kalau Anies yang kapabel, akuntabel, dan transparan serta menjadi pemimpin yang relatif bersih dan terus menguat menjadi capres pilihan rakyat, terus diusik KPK, pertanyaan esensi dan substansinya kemudian, maukah KPK menindaklanjuti proses hukum capres-capres bermasalah, terindikasi dengan jelas dengan bukti-bukti yang lengkap dan valid serta kadung dicap koruptor oleh media dan publik? Termasuk capres-capres YSNG tersandung skandal korupsi IKTP. Dengan semakin lunglai karena tak lagi diisi punggawa KPK yang memiliki kecakapan kerja dan integritas sebagaimana sebelumnya, KKP kini menjadi produk politik yang terus melemahkan peran dan fungsinya hingga berujung sejuta mega korupsi yang mangkrak. Ada baiknya KPK mampu melakukan refleksi sekaligus evaluasi untuk terus memperbaiki kelembagaan dan komisioner beserta jajarannya yang sanggup menggunakan nalar dan akal sehat. Jika KPK tak sanggup lagi, lebih baik siap bubar daripada melakukan makar terhadap upaya membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Ketimbang repot-repot mengurusi Anies demi mengharapkan persenan dari oligarki. Kapan bisa dimulai, equal before the law, dan punya keberanian menangkap capres-capres IKTP, itu pun kalau KPK masih mau dianggap ada dan pantas bersemayam di NKRI. Mengingat faktanya juga, lebih banyak koruptor kakap baik yang digantung kasusnya maupun yang masih bebas berkeliaran, menjadi lebih menarik lagi jika KPK sadar untuk introspeksi bahwa perampok dan maling uang rakyat itu sebagian besar merupakan warga negara keturunannya Cina. Bukan orang Arab atau apalagi rakyat pribumi jelata. Para taipan yang berasal dari tanah leluhur komunis itu sudah menjadi rahasia umum yang menguras kekayaan alam Indonesia.
Hasilnya antara lain untuk membunuh dan mengubur Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, termasuk membiayai capres-capres boneka oligarki dalam Pilpres 2024. Capres-capres yang tak bermoral dan tak layak karena dibiayai dari hasil korupsi dan uang haram jadah lainnya. Ayo KPK jika masih waras, segera tangkap capres IKTP. 9 menit yang lalu,